Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi Ratnasari selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Laboratorium BK Kelompok. Di sini saya Indri Veronica dengan NPM 202101500907 ingin mempresentasikan dan menampilkan sebuah video terkait tugas akhir mata kuliah Praktik Laboratorium BK Kelompok. Sebelumnya, izinkan saya memberikan penjelasan terkait bimbingan dan kelompok. Video yang akan saya tampilkan juga merupakan video teknik psikodrama. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri peserta didik yang dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan. Menurut Prayitno, bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik secara bersama-sama atau kelompok agar kelompok menjadi benar, besar, kuat, dan mandiri. Jadi, bimbingan kelompok ini berperan sebagai upaya untuk membantu individu agar berkembang secara optimal. Tujuan pemberian layanan ini adalah agar peserta didik mampu memahami diri dan lingkungannya. Dalam pemberian layanan untuk meningkatkan keyakinan diri akademik peserta didik secara optimal, terdapat salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan dasar yang harus mampu dilaksanakan oleh guru BK secara layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, sikap, atau keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencegahnya timbul masalah atau dalam upaya pengembangan pribadi. Siswa melalui pelaksanaan bimbingan kelompok ini diharapkan dapat menggunakan dan mengembangkan segala kemampuan secara optimal. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat memperoleh pandangan dan wawasan yang terarah, luas, dan dinamis. Bimbingan kelompok dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, contohnya dengan teknik karya wisata, diskusi kelompok, kegiatan kelompok, organisasi peserta didik, sosiodrama, dan psikodrama. Dalam video yang akan saya tampilkan ini merupakan video psikodrama. Psikodrama merupakan metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Dan psikodrama ini juga biasa digunakan untuk terapi agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang dirinya, menemukan konsep dirinya, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya, dan juga merupakan suatu katalis ketika melakukan suatu peran dalam kehidupan sehari-hari. Setiap peserta didik mengalami tekanan dalam setiap kehidupan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Berikut video yang dapat saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu terima kasih sama kalian sudah menyempatkan hadir pada kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kali ya. Ada yang memimpin ya di sini. Siapa yang memimpin doa? Kalimah Silakan. Sebelum memulai kegiatan kita ini, sebaiknya membuka dengan doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Lina. Ya. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Jadi nanti Ibu mau kalian sebutkan nama kalian sama idola kalian. Mau dimulai dari mana? Dari kakak. Kita jawab ya. Perkenalkan, nama saya Zawa Mutia. Idola saya itu ibu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Halimah Sonia. Biasa dipanggil Halimah. Nama idola saya itu Nabi Muhammad. Iya, perkenalkan nama saya Salva. Idola saya di dunia adalah Jeno dan Iqbal Deva. Perkenalkan, nama saya Fani Saleh. Idola saya adalah Sulaiman.
idola saya Niki. Perkenalkan, nama saya Nisa Musalama, biasa dipanggil Nisa. Idola saya Iqbal Ramadan. Iya. Perkenalkan, nama saya Veronica, idola saya Miming. Perkenalkan, nama saya Nisa Rustina, idola saya Prilly. Perkenalkan, nama saya Sabila Zahra, idola saya diri saya sendiri. Baik, semuanya udah pernah kenal ini. Sekarang intinya ibu ya yang perkenalkan, nama ibu Dian Fitroka, biasa dipanggil Ibi. Jika bisa berpisah. Siapa Bu? Bisa ibu Bibi. Makanya cuma ya mas, ya kita bagi Poppers, idola itu Jun dari NCT. Friend Poppers ya, jadi bisa bu. Jadi mungkin sini pada ngantuk nih kalian. Antum, sumpah batuk banget Bu. Kurang populer banget Bu ini. Ya sampai saya. Saya setuju dulu kali ya, biar kalian gak ngantuk. Boleh Bu. Nanti sebenarnya konsentrasi namanya konsentrasi Tahu. Yang ini ya. Iya, ini bakal mau mulai dari siapa dulu? Dari aku. Jadi asal iya. Satu, kalau malah ya udah ya, kalau apa ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oh iya. Jadi dari mulai konsentrasi aja. Dari mana? Oh iya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Alima, Anissa, Bisa Ibri.
baik Bu. Nah, situs pada kantor nggak nih? Oke. Baik, kalau pada semangat semua, jadi kita mulai ya. Jadi Ibu juga menjelasin di sini Ibu sudah dicetak pemimpin kelompok dan nanti kalian jadi apanya anggota kelompok. Dan di sini kita akan kegiatan bimbingan konseling. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak bimbingan konseling itu apa? Kalau ada yang ingat, boleh angkat tangannya. Saya tahunya guru BK di sekolah. Ya, ada lagi, ada lagi. Oke, nggak tahu kan guru BK. Yang konseling kan BK. Jadi saya ingatnya guru BK. Apa lagi ada? Berdiskusi dulu. Benar, lagi. Misalnya di dalamnya itu ada suatu permasalahan diselesaikan. Kalau ya kalau kemarin ada teknik-tekniknya juga Bu. Jadi Ibu jelas lagi ya bimbingan konseling apa. Jadi bimbingan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan membantu individu mengembangkan dirinya dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, di bimbingan konseling ini ada 5 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukaraan, asas kenormatifan, dan satu lagi asas kegiatan. Nah, jadi di sini Ibu mau kalian nanti praktek teknik psikodrama. Jadi kalian ada yang tahu nggak teknik psikodrama itu apa? Bisa bermain peran, Iya benar. mengentaskan masalah pribadi masih. Iya. Sebelumnya kan kalian udah belajar teknik sosial drama ya? Iya. Nah, kalau teknik sosial drama itu kan digunakan untuk membantu individu yang berkaitan dengan masalah sosialnya. Nah, kalau psikodrama ini digunakan untuk membantu permasalahan individu yang berkaitan dengan masalah kepribadiannya. Tujuannya itu untuk membantu permasalahan individu dengan cara bermain peran atau drama. Dan nanti jadi meminta kalian bermain drama atau peran ya. Di sini temanya dalam konsepnya kalian ada yang ngomongin apa ya? Jadi apa? Kayaknya sekarang yang lagi rame itu orang-orang yang hedon gitu kayaknya rame deh Bu. Kayaknya kita bisa angkat tema itu nanti lebih nyari apa ya? Video online, video online. Tapi di sosmed ya hedon banget padahal maksudnya ya masalah utamanya. Ya, jadi dia stres. Tapi mungkin dia bisa terpengaruh hedonis itu karena lingkungannya, lingkungan ikut-ikut lingkungan. Jadi mungkin berarti tujuannya ini ya stres akibat hedonisme. Ya Bu, Nanti coba nanti bikin ya judulnya dulu ya, nanti juga nanti Pak bakalan kasih tangan ke kalian semua. Berarti skenario ini Oke. Nah, kita kan tadi udah dibuatkan dulu kayak ini. Kalian bisa lihat peran kalian, terus ada alur juga. Udah lihat belum? sudah Bu. Ibu tadi yang mereka kalah di rumah aja Bu, misalkan dia jadi yang tukang bikin online deh, anak-anaknya gitu. Ibu pintarnya Bu, saya ini satu. Nah, ini dari lagi ya peran kalian di sini semuanya. Nanti Ibu kan tadi Asifah salah ya pas main ice breaking. Dan jadi Ibu pengen kamu jadi peran utamanya yang stres akibat dari stres. Ya, baik Bu. Nah, nanti Sabila jadi kata lu nanti kan Asifah jadi peran utamanya stres. Dan Indri kamu jadi kakaknya Asifah ya di peran tersebut. Nah, Anissa nanti kamu jadi anak nakal temannya Asifah. Nah, Golda juga jadi nakalnya. Boleh Bu. Nah, Namira juga, Safa juga
dan semua juga nanti jadi kalian punya sifat. Nah di sini juga ya nanti ada pengamat, ibu mau nanti kalian ada pengamatnya, jadi ibu pilih Halimah sebagai pengamat. Nah ada dua lagi ya, yang dua lagi itu nanti Sabila sama Vanessa jadi penasehatnya. Nah mungkin alurnya itu nanti ini ya, kasih tau kayak nanti kamu hedonisme banget, kayak kamu sering minta uang sama kakak kamu, terus kamu sering main-main sama temen-temen kamu tuh, terus kayak pokoknya pergaulan bebas itulah. Enggak tahu gitu Iya. Nah terus habis itu karena kakak kamu selalu minta uang sama kakak kamu, terus kakak kamu tuh udah gak mau lagi minta uang, gak mau ngasih lagi. Nah jadi kamu tuh kayak dia minum lain. Nanya sekali ke Ya. Nah jadi mungkin ibu jelasin sedikit aja tadi ya. Nah, kalian bisa lihat yang tadi ibu kirimnya sebenarnya. ada ibu mau jelasin dulu Bu. Udah siapa? Jelasin tentang skenario apa ya nggak usah. Tadi ibu jelasin sedikit. Oh iya berarti ibu jelasin apa sih Kak? Ya, terus kalian nanti bisa lihat lagi. Lengkapnya di sini ya Bu. Iya. Ada yang mau kalian tanya lagi gak? Oh berarti ini anak-anak kalian tuh ada 5 berarti ya? Iya kayak siapa? Enam ya? Sama Asifa jadi 6. Oh iya. Tapi yang sejarah hedonisme tuh Asifa doang. Karena Asifa tuh ikut-ikutan kita itu. Ada enam kan? Ada 5 dong Bu. 6. Oh iya ya. Maaf ya Namira. Berarti nanti saya kayak main kan ya, jadi saya cuma mengamati alurnya aja. Iya, berarti kamu lihat teman-teman kamu bermain ya? Nanti baru dievaluasi mungkin sama Iya, benar. oh nanti pas di akhir ya setelah drama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Terkait peran-perannya nanti? Mungkin kalau gede, kita langsung Kita dramanya kalau misalnya pakai properti tapi yang unsurnya agak bebas itu nggak apa-apa kan Bu? boleh sih, tapi nanti mungkin Nanti ditambahin aja kali ya kayak adegan beda gitu. kita beri kasih. Jadi kan timbulnya kayak nimpain tim saya gitu ya. Iya. Berarti mereka ada kakak. Mereka udah ngobrol sama Tuhan. Dan isi mati. Mungkin nanti kita juga bisa ganti baju kali ya, pada bawa juga. Dan mengundang peran gitu. Mungkin kalau udah ada pertanyaan lagi, kita lanjut aja kali ya buat praktiknya. Atau mau dibikin dua pertemuan mungkin. Iya soalnya kita di sini ada mata pelajaran gimana ya Bu? Iya bisa sih. Iya soalnya. Iya, biar kalau buat saya mau baju, cuma lancar Bu ya kalau kita nggak enak aja gitu Bu di videonya. Nanti boleh. Pertemuan selanjutnya. Ayo pertemuan selanjutnya apa nih? Kalau kita bisa ya kita praktik. Saya dulu. Iya, kayak kalau kalian mau pertemuan selanjutnya boleh. Iya udah kita lanjut pertemuan selanjutnya ya. Ya Bu. Iya semuanya. Kita ketemu di A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya hari ini. Kayak yang seperti Ibu bilang kemarin, kita bakal praktik hari ini tentang psikodrama. Nah, kalian udah siap semua belum? Siap sekali. Kemarin juga Ibu sudah jelaskan ya peran-perannya sama alur ceritanya. Udah dibaca belum? Kalau sudah, mungkin kita langsung praktik aja kali ya. Yaudah, kita praktik yuk. Kak, bagi dong. Lu mau kemana lagi? Ya nanya mulu, udah dibagi. Kemarin kan udah kasih. Ya kurang kasih doang. Lu tiap hari minta duit buat apaan sih? Ya terserah gue lah, privasi gue nanya mulu sih, tinggal kasih duit aja. Main mulu, makanya lu minta duit terus. Ya kenapa emang? Gak kakak gue emang, kalau terus gue harus minta duit ke orang lain gitu. Nyari duit susah. Ya makanya gue minta, susah. Udah tahu susah lu minta mulu. Ya makanya gue minta aja daripada gue kesusahan.
makanya dia main mulu. Ya kenapa? Orang gue masih muda. Ya lu dibilangin ngomel mulu. Ya kenapa sih? Ya udah mainnya dikurang-kurangin. Ntar Ya nggak bisa lah, aku masih muda mau main. Ntar berantem tapi besok-besok jangan minta lagi ya. Itu gue sehari doang. Besok lagi lah. Ya udah sekarang berantem lah lu. Minta Udah mulu. dong. Ah bisik. Nih udah. Segitu doang. Lu minta mulu udah sih uang kemarin. Mana cukup. Udah ntar lah. Biar aja susah nyari duit. Soalnya berangkat. Elah. Cip, lu di mana? Nitip yang minuman kayak biasa ya? Iya, 2 aja, langsung banyak. Iya, kasih. Katanya dia habis dapat dari kakaknya biasa. Baru cair. Ntar habis ini kalau dia udah Mantap, bro. habis ini kita kemana yuk? Nih. Apa banget? Ya maklum ya ribet. Iya pakai plastik. Ambil nih gelas. Habis ini kita belanja yuk. Biasa beli. Boleh, beli baju ya buat acaranya si David. ada dress Ada code. 3 doang nggak apa-apa? Enggak sih, bebas. Satu Yang juga penting nggak apa-apa. Yang penting tuh seksi. Ya, Kita janjian yuk black dress gimana? boleh. Tapi modelnya beda-beda kan, gue gak mau ya samaan sama orang Ya lain. elah lu kayak gak solid aja sama kita. Bukan masalah solid, tapi kayak sama. Mau shopping mana sih? Biasa. GI. Boleh, GI boleh. Mana aja lah yang dapat bajunya nggak sih? Kan kita kadang nggak nyari baju juga bingung kali Chanel apa-apaan. Halo kak. Kirimin gue duit dong. Ya elah. Nggak cukup. Sumpah ya, gue gak mau tahu, pokoknya lo harus kirimin gue duit. Kalau lo gak kirim, gue gak mau pulang, pokoknya terserah lo. Mau cara lo gimana dapetin duit, gue gak mau tahu, pokoknya gue mau lo kirimin gue duit. Gue tunggu, nggak lama. Saya gue kasih waktu lu 10 menit, kalau lu nggak transfer, gue nggak akan pulang. Ya udah, gue nggak mau tahu caranya gimana, terserah lu. Udah. Cip, ayo Cip, udah ditungguin nih. Yuk. Masuk alam abang. Gue di mobil aja. Kan berbeda doang, San. Sampai berapa ini? Aduh, bener banget nih bawa gue. Masih ada nih minumnya ya, minum yuk. Sabar bro, baru nyampe, review dulu lah review. Wih, pada bawa banyak banget teh. Lu jauh-jauh amat ya musuhan. Udah capek di jalan tadi. Makanya apa sih yang jauhan Yang bawa aja biasa aja. Lu juga jauh-jauh banget perasaan. Lu belajar apa tinggalan? Tadi gue nggak nemu yang bagus. Oh, kita bisa sih ya tadi Iya, kayak udah dapet banget. Lu tadi belanja apa? Gue dapet Apa? Gue udah dapet baju. Ya ampun, bohongan lu udah nge-share. Gak boleh agak. Dari mana aja lo? Woi, lu denger gak sih? Enggak. Lu kebesokan santun ya, gue lagi ngomong. Sini lu. Woi, lu bisa dengar gue gak sih? Enggak, kenapa? Lu dari mana aja? Gue dari mana? Lu semalam gak
pulang, terus sekarang pulang kayak gini ditanyain malah nyolot banget. Ya kenapa kalau gue nyolot? Ih, kurang ajar banget ya lu. Urusannya apaan? Lu dari mana aja? Ya terserah gue dari mana aja. Terus lu kenapa udah pulang sekarang lu gak kuliah? Lah terserah gue mau kuliah mau enggak. Gue biayain lu kuliah ya, capek-capek gue nyari duit. Ya emang itu mah udah urusan lu sebagai kakak gue. Lu kalau gue suruh biayain kuliah lu sendiri gimana? Mau nggak? Lah itu kan tanggung jawab lu. Lu pikir lah nyari duit susah, gue berangkat pagi pulang malam nyari duit cuma buat lu kayak gini doang. Gue mau nyekolahin lu tuh supaya lu jadi anak yang bagus, jadi anak yang berpendidikan, nggak bandel kayak gini. Terus mau lu gimana? Lu susah banget sih dibilangin. Ya kan gue nanya mau lu Ya lu gimana? ubah sikap lu dong. Sikapnya kayak gimana lagi? Lu sekolah yang bener. Lu ngapain sih minta-minta duit terus? Gue Minta udah juga biayain lu kuliah kasih. lu tiap bulan loh. Ya terus kenapa? Kan kewajiban lu. Kewajiban gue, tapi nggak setiap hari lo lu minta duit. Ya lu kira gue nggak butuh duit setiap hari? Emang sebanyak itu setiap hari? Ya emang lu kasih gue banyak. Tiap hari gue ngasih kadang 100.000, 200.000, lu minta seberapa sebelum-sebelumnya gue kasih kan ke lu. Ya segitu doang buat apa sih zaman sekarang? Lu terlalu ngikutin ini ya, perkembangan zaman yang hedon-hedon kayak gini. Ya terus lu maunya gue jadi apa? Jadi anak yang beneran aja dikit kek, jangan yang kayak sekarang lu terlalu heboh banget ngeluarin duit. Ya biasa aja kali orang-orang juga kayak gini, emang lu nya aja repot. Lu terlalu ngikutin temen lu ya. Sadar dong, kita nyari duit susah, gak punya orang tua. Ya makanya itu gak punya orang tua, gue gak minjemnya ke lo. Susah banget ya ngomong sama lu, gak bisa ngerti kayak ngomong sama binatang, ngomongnya tuh. Baru minta duit dulu, bikin pusing aja. Biasa kan. Apa sih? Halo? Iya, kenapa Sob? Ada, gua di rumah, kenapa? Ya udah, kalau mau kesini sama siapa lu? Berdua. Ya udah, nggak apa-apa, datang aja. Gue sendiri kok, lagi pusing juga. Gue kesini aja daripada teman. Ya udah, gue tunggu. Ntar langsung masuk aja ya ke rumah. Gue masuk balik keluar ya, nggak gue kunci kok rumahnya. Ya udah, gue tunggu. Oke, hati-hati ya. Masuk aja, Sap. Nggak dikunci kok. Udah nyampe. Sini duduk langsung aja. Sini. Kenapa? Muka lu masuk amat anjir. Sampai gak masuk gitu. Gue pusing banget nih adik gue. Kenapa pusing gue? Biasa dia hari-hari minta duit mulu. Gue lama-lama stres dibikin dia. Ada lu yang itu kan yang cewek yang baru kuliah. Ya iyalah, yang mana lagi adik gue. Ada aja lu punya, kamu nggak tahu. Udah gak punya orang tua, lu gimana Ih, aja berarti. lagi. Terus kenapa dia emang minta duit mulu? Iya, tiap hari. Kadang juga sehari berapa kali minta duit dia. Emang buat apa? Gue juga gak ngerti dia buat apa. Kadang nih pulang malam, kalau baru minta telepon dia minta duit. Terus kadang nggak pulang. Gimana lah, pusing gue. Lu udah ceramahin belum? Lu kasih tahu lah. Dia nggak pernah bisa ngedengerin. Gue berasa ngomong sama binatang. Beneran lo tau gak sih? Ngejawab mulu tapi kayak ngomong sama anjing sih. Berasa digonggongin gue. Parah sih, dan makanya lu kayaknya harus di gue deh dinasihati lagi kita. Tapi lo gak coba cari tahu, entah dia kemana, entah lo ikutin dia diem-diem atau lo tanya sama temen-temennya, atau mungkin dia kuliahnya terus gimana? Kemarin sih pas gue main ke dia, kata dia sih ngeluarin duit deh kayak sama kayak temen-temennya. Ngikutin temennya gitu, gaya-gayanya. Jadi kepengaruh. Makanya Tapi gue lo stres. harus lihat dulu tuh pertemanan adek lo lingkungan di mana. Gue juga sih mikirnya kayaknya pertemanannya emang gak bagus deh. Jadi masa setiap hari tuh bisa aja dia nelfon minta duit, gimana? Lu bayangin dah, gue tiap hari transfer, dia minta duit, kadang maksa. Dikira dia nyari duit gampang. Karena gue banting pulang, berangkat pagi, pulang malam. Lu pernah nggak sekali yang ngasih dia duit sih tiap hari? Udah beberapa hari ini sih gak gue kasih. Terus Itu gitu, malah dia gak pulang ke rumah. Malah makin menjadi. Bisa gak sih? Ya gue gak bermaksud buatnya lo ngejar, tapi kayak ya udah lo kalau nggak kuliah udah nggak usah main.
harusnya kan dia tetap nggak main kan, logikanya kalau dia nggak ada duit dia mau main, mau keluar, mau ngapain, pakai apa gitu. Tetap berangkat kuliah, cuman gue nggak tahu ya dia kan tuh pulangnya cepet, terus apa sih namanya, pulangnya malam, kadang nggak pulang, kadang juga kabur gitu loh kayaknya dia nggak ikut kelas. Gue udah bayarin kuliah dia setiap bulan, tapi dia juga nggak jelas pendidikannya. Gue udah bilang sama dia sih kayak lu cari kerja aja deh buat dia kuliah lu sendiri, dan juga capek sendiri, ketakam sendiri. Ya mungkin ini ada beberapa faktor ya yang nyebabin adil kayak gini. Mungkin salah satu faktornya mungkin karena kurang perhatian juga dari ya maaf nih sebelumnya kan orang tua kalian yang nggak ada, terus di sisi lain dia juga selalu kerja, jadi mungkin dia mencari kesenangan dengan cara yang kayak gitu, dia foya-foya sama temennya. Tapi dia tuh yang disayangkan dia nggak sadar kalau apa yang dilakuin itu nggak bagus gitu loh ya. Selain merugikan lo, yang merugikan diri dia sendiri juga, sampai dia bolos kuliah, sampai kan ya kita juga nggak tahu ya apa yang dia lakuin di luar sana. Gue juga mungkin kayak dia udah lari dari jalur deh, udah kena duluan bebas. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau dia mau main, cuman lingkungan temannya itu loh yang salah, makanya gitu. Makanya gue juga bingung nih, dia sebenarnya temenan sama siapa sih sampai jadi kayak gitu. Dulu dia nggak kayak gini tau, semenjak kuliah aja sih. Tapi lo nggak coba buat cari tahu kayak teman-temannya dia tuh siapa, dari mana, lingkungan tuh kayak gimana gitu nggak? Belum gue cari tahu sih, soalnya gue nggak kenal juga teman-temannya siapa. Cuman kayak emang nggak baik sih orang sekarang aja, dia minta duit mulu. Nggak ngerti sih gue nih ya, tadi aja dia minta duit ke gue sih, tapi nggak gue transfer sih. Paling juga nggak mau dia minta duit lagi ke gue. Udah nggak usah dikasih anjir, ngapain kalau kayak gitu buat foya-foya, lu kasih sama aja lu ngasih dia buat ini Itu mendukung dia untuk makin biarin aja dia mau ngapain, dia nggak pulang sekali, dia biarin aja, ntar juga pasti balik kan duit kita Iya, makan dia kayak nggak pulang, tapi ntar waktunya dia apa lagi di jalan, maksudnya kayak nggak tahu ya ntar perbuatan dia di luar sana gimana kalau nggak gue jagain. Dia cuma adik gue satu-satunya, gak mungkin lah gue tinggalin. ya sih. ya nggak pakai salah juga Dan dia nonton gue lagi, ini pasti bisa dia aja. ya nggak salah juga sih kalau emang lo tetap mau ngasih dia duit terus. Tapi coba deh lo kayak ya udah lo gue kasih duit, tapi lo ada satu permintaan lah atau satu pencapaian yang harus dia capai gitu. Ya sih, dia juga kalau dibilangin gak bakal bisa ngerti. Makanya gue aja udah capek ngomong ke dia. Ini dia nelfonin berapa kali? 2 kali nih, pasti dia mau minta duit lagi ke gue. Lama-lama gue yang stres gara-gara dia. Kayak gue lama-lama bisa masuk RSJ gitu. Dan pokoknya lu kayaknya harus ngomong dari hati ke hati sih. Coba lu lembut ngomongnya aja. Jangan ini lu ngasih tau dia jangan keras-keras gitu loh. Gue emosi, Sa. hatinya. Gimana dia emosi, dia nyolong banget, bener-bener kayak anjing tau nggak? Kayak nggak sekolah tau dia. Bener-bener lu gimana sih adik yang udah gede ngelawan terus setiap aku ngomong pasti dijawab. Ya mungkin posisinya karena dia kesel juga sama lu. Dia ngerasa lu ngasih duitnya tuh selalu kurang, jadi dia tuh nggak bisa. Nes, gue ngasih duit 100.000 buat dia foya-foya. Gue emang apa sih, gue gak pernah foya-foya. Gue ngasih duit dia, terus gue ngasih dia supaya dia berkecukupan. Udah coba gue penasaran dari ketemu sama adek lu nanti. Iya, ini tunggu aja kali aja, ntar malam dia pulang. Kita main aja dulu sini. Ntar lagi juga dia pulang sekitar gak tau sih dia pulang apa enggak ya, tapi dia masih pulang. Tadi malam dia gak pulang sih. Lu Gue kayaknya lu gak tau lah, kayaknya ntar gue lanjutin di sini. Tapi dia tadi udah mepet loh. Bener malam. Tumben lu pulang masih ingat sama rumah. ngapain lu ngurusin gua? Tuh lihat tadi gue Sa, modelnya kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Udah gak usah dibilangin adik gue. Bener-bener stres deh kayak dia. Gak ada sopan santunnya. Gue aja capek jadi makanya. Ya jadinya lu harus ngomong dari hati ke hati aja sih. Udah gak bisa sih dia. Bisa pasti ada kok nanti hidayah. Yang tadi gue bilang, kan kita nggak tahu dia ngapain di luar. Mungkin karena dia baru datang, mungkin dia capek, atau mungkin dia ada masalah apa.
Ya kita nggak tahu, mungkin kalau lu ngomongnya agak lebih manusiawi sedikit akan beda kali responnya. Coba deh next lu jangan terlalu kayak gitu. Jadi sebelum-sebelumnya gue udah ngomong baik sih, cuman gue ngerasa kayak dia emang pergaulannya udah gak bener sih. Gue pernah nyium dia pulang-pulang bau minuman, bau rokok. Nah mana itu mah? Gue curiga sih sama dia. Kenapa sih kasih lu sih keluar? Dia nggak bisa diatur. Kan gue sibuk kerja, dia keluar pas balik kerja. Gue pulang dia udah gak ada di rumah. Susah juga ya. Makanya gue juga bingung sendiri. Ya ini udah jam segini juga. Ini berapa sih? Besok aku kerja capek lah. Udah ya sih mau pulang tapi make up pulang. Kamu tau lah, bawa kan gue. Udah deh. Hati-hati lah ya. Bantuin deh. Masuk tuh besok ya yuk. Iya, masuk dah. Sama-sama ya. Ayo lah, mau ikut. Bapak stres dikit nggak ngaruh. Ya udah, dadah. Kenapa teman-teman lo tuh pada ngaret ya? Gue jadi lo mana sih? Ini juga nih orang. Tuh Ya gak kita mau usah siap-siap kan? sabar, si Asifa belum. banget. Balik kemana sih? Mereka tadi nanggung loh. Telepon kali ya, telepon. Masa? Tri. Sumpah si Asifa kemana sih? Ya udah kabar sih. Udah kamu duluan deh. Siapa ya? Angkat. Halo? Lu di mana? Ini udah kumpul nunggu lo doang. Jangan lama-lama, Cip. Bulan deh. Gimana ceritanya sih, namanya yang nanggung kita, coy? Lo nyusul. Terus kita siapa yang bayarin tiketnya? Tiket lo hangus dong. Tahu. Mana bisa refund anjir? Nanti nongol ya. Pesawatnya juga delay tapi lo cepetan. Udahlah, jadi ikut gak sih? Bulan deh. Ya udahlah, awas lo ya kalau nggak datang. Udah kita duluan ya. Bulan deh, aku dulu. Baca sih orang deh. Ah udahlah. Aneh, tiba-tiba repot. Pokoknya kalau misalnya masalah adanya gitu kelas itu kerjanya dia bakalan ini sih apa teranggurukan gitu. Masalah kapan kelarnya? Iya. Apa nih Maya abang-abang bakso lewat makanya. Itu adanya Indri bukan sih? Iya nggak sih? Coba nih. Si Pak, maaf si Pak ya? Dia bukan sih, si Pak bukan sih adanya Indri. Ih, kenapa kamu kemana? Kamu ada masalah. Aku mau pergi aja. Ih kok gitu? Ya udah ke sini yuk, masuk ngobrol dulu sama kita sebentar. Yuk ngobrol dulu aja yuk. Tiga. Kamu gimana kuliahnya, lancar? Alhamdulillah lancar. Tapi kamu kayak kelihatan murung gitu sih, kenapa? Nggak murung, habis agak debat aja sih sama kakakku. Oh, emang kalau boleh tahu ada masalah apa? Kakak kamu juga sering cerita soal kamu sih sedikit, tapi kakak kamu sayang banget ya kayak sama kamu. Ya nggak tahu sih, soalnya dia tuh marah-marah mulu kerjaannya. Kamu ngerasa kakak kamu sayang nggak sama kamu? Dari sikap dia semua walaupun dia marah-marah nih, tapi kamu rasa itu kayak kakak kamu tuh sayang nggak? Sayang. Nah, kamu masalahnya sekarang tuh berarti apa? Berantemnya tuh kenapa? Tadi sih cuma mau pergi aja, terus nggak boleh pergi. Tapi kan kamu bilang kakak kamu sering marah-marah ya? Itu biasanya karena kenapa? Kalau boleh tahu. Iya, misal kayak aku baliknya malam atau nggak pulang atau aku minta duit terus, dia marah-marah. Iya, sebenarnya emang nggak boleh marah-marah juga sih. Tapi kamu tahu nggak sih alasan kakak kamu itu marah-marah? Ya nggak tahu sih, dia kenapa ya marah-marah aja, marah-marah. Aku pulang dia marah-marah. Kamu selama ini kamu ngerasa nggak kalau sikap kamu tuh kayak kakak kamu tuh gimana? Maksudnya apa udah baik-baik aja lah, tapi tiba-tiba kok aku dimarahin ya kayak gitu? Atau kamu ngerasa wah iya sih kayaknya aku salah makanya kakakku ngomel? Ya kadang rasa salah makanya diomelin. Salahnya?
ya kayak minta duit terus. Itu sih yang suka bikin dia marah. Berarti sadar dong kalau kamu juga selama ini kayak nggak baik gitu loh sama kakak kamu. Padahal kakak kamu kan sayang tuh sama kamu. Iya, emang agak kurang kurang lancar aja kan komunikasinya juga. Menurut kamu apa sih yang membuat komunikasi jadi kurang lancar? Kan kakak aku juga sibuk kerja terus kan, katanya berangkat pagi pulang malam, jadi ya udah sisanya aku cuma bisa nyari kesenangan di luar doang sama temen-temen aku. Terus juga kan udah nggak ada orang tua kan, jadi ya udah kayak dunia aku tuh separuhnya tuh di luar, kayak aku nyari kesenangan di luar, tapi aku nyari kesenangan gitu tapi diomelin. Padahal kalau yang aku di rumah juga belum tentu aku seneng, jadi aku kayak keluar main buat nyari kesenangan. Sebenarnya kamu tuh keluar main nggak apa-apa banget. Namanya anak-anak umur kamu tuh kayak 19-20 tahun, ya wajar lah main di luar gitu. Cuman ruang lingkup pertemanan kamu, kayaknya kakak kamu tuh sering cerita ya, katanya kamu tuh pulang malam lah, minta duit mulu lah, terus katanya kuliah juga nggak lancar. Nah itu yang jadi permasalahan kamu sama kakak kamu. Padahal katanya kamu tuh udah dinasehatin, tapi kamu nggak ngerti juga. Nah kamu sendiri mau gimana nih kelanjutannya? Masih mau kayak gitu kah? Masih mau minta-minta duit kah? Atau mau berubah? Ya aku mau biar hubungannya lebih baik aja sih sama kakak aku. Berarti mau mencoba ini kan, ngomong baik-baik, terus berubah juga tingkah lakunya. Gimana caranya? Ya mungkin aku bisa barengan sama dia kayak main ataupun apa gitu, terus aku Ikutin juga mau kakaknya. ya terus juga dianya sibuk kerja, jadi aku ngerasa nggak ada teman kan, jadi mungkin dia harus ngeluangin waktunya dia juga biar sama-sama bisa bareng, bisa main terus sih. Nah terus juga kalau bisa kamu tuh jauhin ruang lingkup pertemanan yang nggak baik gitu loh. Kan kamu udah gede ya, jadi harusnya tahu mana yang baik buat kamu, mana yang nggak baik buat kamu. Nah seandainya anak teman-teman kamu itu menurut kamu nggak baik, ya udah jauhin aja, nggak usah. Bukan maksudnya musuhin, tapi kayak sekedar sapa teman aja gitu loh, nggak usah ikutin kemana mereka kamu ikut juga. Iya. Ya. Jadi berarti mau berubah ya? Mau. Sebenarnya nggak masalah soal kalau kamu sering minta uang sama kakak kamu, terus kakak kamu tetap kasih, artinya emang kakak kamu sayang dan peduli sama kamu. Cuman kan yang jadi permasalahan sama kakak kamu adalah ruang lingkup pertemanan kamu. Sekarang kalau emang menurut kamu mau berubah jadi lebih baik, maksudnya mau menjalin hubungan yang lebih baik sama kakak kamu, itu menurut kamu tahu nggak maksudnya kenapa kakak kamu ini belakangan tuh nggak pernah ngasih kamu uang tuh karena apa? Mungkin karena terlalu sering kali ya minta uangnya. Selain itu Udah sih, paling aku kalau nggak dikasih uangnya ya udah aku marah gitu. Jadi dia juga marah. terus, tapi kamu nggak melakukan tindakan-tindakan yang fatal kan kalau kakak kamu nggak ngasih uang? Enggak sih, masih biasa aja sih. Cuma mungkin aku sempet nggak pulang karena dia nggak nurutin apa yang aku mau. Jadi ya udah, aku juga males ketemu dia di rumah, jadi aku nggak pulang. Terus sekarang kenapa kamu mau pergi? Pada akhirnya kamu benar gak ada masalah apa-apa? Maksudnya masih masalah yang seperti kemarin, benar gak ada yang fatal? Ya maksudnya mungkin di sini kamu bisa bertukar pikiran sama kita. Kita juga nggak bermaksud untuk menjudge kamu. Kita juga nggak menganggap kamu buruk karena kakak kamu sendiri nggak pernah bilang kalau kamu itu buruk, nggak pernah. Cuman yang kakak kamu sayangkan kenapa kamu nggak bisa memilah pertemanan, itu aja sih. Jadi kamu yakin gak ada masalah? Kalau tadi sih ributnya ya karena mungkin ketahuan pinjol kali ya, jadi dia marah banget. Terus aku juga tadi mau pergi, terus dia marahin lah aku. Jadi ya udah, aku emang hubungannya udah nggak baik, jadi ya semakin nggak baik. Itu sih tadi. Terus apa rencana kamu ke depannya? Ya aku sih mungkin nggak akan kayak gitu lagi, atau nggak akan ngikutin pertemanan yang ini itu enggak.
Dan ya udah, yang aku tahu sekarang salah ya cukup dijadiin pelajaran, bukan diulang. Ya bagus kalau emang kamu udah ada kesadaran kayak gitu. Karena kamu udah dewasa kok, kamu pasti bisa. Iya. Ya udah, intinya kamu berarti kan perbaikin dulu nih komunikasi antara kamu dan kakak kamu, nyebut kata kakak kamu mau gimana, itu kan juga soal untuk demi kebaikan kamu juga. Mungkin kalau emang ada perbedaan pendapat lebih boleh ke diskusi ya, dengan kepala dingin, bukan malah berantem. Nah, jadi sekarang menurut kita kamu coba pulang, perbaiki keadaan kamu sama kakak kamu, selesai tanggung jawab sama masalah yang udah nggak sengaja kamu buat. Udah sih, sebenarnya itu aja. Ya udah. Ya Kak, aku ngerti kok. Berarti sekarang kamu mau kemana? Pulang kan? Iya, pulang aja. Ya udah, yuk. Pulang, diomongin baik-baik ya. Iya. Ya udah, itu tante di depan. Yuk. Apa lagi? Itu sih Kak, cuma mau misalkan apa aja kalau selama ini ya ada banyak salahnya, banyak salah. Juga kebetulan tadi aku ketemu teman-teman kakak, terus nasihatin langsung mereka. Ya intinya aku minta maaf aja sih. Ya, bagus sih kalau udah sadar dan diulangi lagi. Terus itu masalah pinjolnya diselesain dulu. Iya. Aku bakal selesai itu kok, aku bakal beresin. Nah, kalau udah selesai pinjolnya jangan diulangi lagi. Kita punya utang nggak enak juga. Jangan gara-gara pertemanan jadi kayak gitu. Keluarganya juga jadi rusak, kita jadi berantem terus. Sekarang udah sadar dan diulangi lagi besok-besoknya. Ya Kak. Jadi ya, kakak juga stres mikirin kamu tuh minta duit mulu. Syukur-syukur udah sadar sekarang ketemu sama temen, kakak dikasih tahu yang benar. Ya kita udah mulai lagi kok. Udah, nanti kakak bantuin selesain bayar utangnya, tapi jangan kayak gitu lagi. Ya Kak. Jadi tadi kan sudah melakukan psikodrama ya. Tadi juga ibu lihat kalian udah bagus memerankannya, mendalam peran banget ya tadi kalian. Jadi ibu juga pengen tahu nih, sebagai pengamat Halimah, bagaimana masalah perbandingannya? Sebenarnya makasih, mungkin saya memberi tanggapan dan saya sebagai pengamat untuk beriak-beriak. Untuk sebelumnya terima kasih, saya mau memberikan tanggapan sebagai pengamat yang saya lihat ketika mereka menyanyikan itu. Saya benar-benar merasa takjub tentang mereka itu, karena mereka memainkan perannya itu sesuai dengan pembagiannya, sesuai dengan apa yang udah ibu bagi kemarin ya pada saat sebelumnya. Terus kalau semisal dari segi permasalahannya, mungkin udah cukup sesuai gitu dengan teknik yang kita gunakan saat ini, karena kan teknik ini menggunakan teknik psikodrama gitu. Psikodrama ini kan mengangkat tentang permasalahan ini. Nah, jadi poin yang dapat kita ambil di sini tuh ada dua peran utama di kakak beradik, yang mana adiknya ini mau menyetarakan teman-temannya yang hedon gitu. Nah, jadi kakaknya ini merasa stres gitu, tertekan, karena sebagai tulang punggungnya gitu dari si adik. Adik kan minta uang jajan terus ke kakaknya, gitu. Kakaknya bingung juga mau memberikan uang dari mana lagi gitu. Jadi ada permasalahan di dalam keterangan tersebut. Terus apa ya, mungkin dari segi lingkungan itu benar-benar mempengaruhi banget sih, karena kan si adiknya ini dia sampai benar-benar begitu
iya uang gitu karena menyesuaikan ke apa ya kesetaraan ekonomi dari teman-temannya gitu. Walaupun dia nggak apa ya nggak istilahnya maaf ya kayak nggak sadar gitu tentang keadaan ekonomi yang sebenarnya gitu. Nah terus apa lagi ya terus mungkin ya mungkin sendiri faktor lingkungan sangat mempengaruhi gitu. Ya benar dia terpengaruh nih dengan teman-temannya yang memang kayaknya itu elit, hedon gitu. Jadi itu tidak memikirkan kakaknya yang dia hewan, jadi cuma tinggal berdua yang sama kakaknya, ya, dan tidak ada waktunya. Terus bagusnya di drama itu ada penasehat kan tidak kemarin. Nah, penasihat itu jadi jika permasalahan terjadi itu ada penyelesaiannya gitu. Jadi penasehat ini menasehati pertama kan dari sisi kakaknya terus nasihat itu juga memberikan nasihat kepada si Adi gitu, si Aspa gitu ketika ternyata kelakuan itu di luar batas gitu. Mungkin itu sih pada sih. Yang sih tadi bilang juga di dalam drama kan Aspa kayak membilang terus sama kakaknya karena kakaknya juga jam kerja juga menjadi mereka berdua gitu. Tidak ada waktu lagi menurut saya juga di dalam drama itu kayak agak tidak memikirkan kakaknya ya sebagai gimana maksudnya dia mencari uang dia gimana gitu sehingga kakaknya jadi stres gitu. Untungnya di situ juga ada penasihat ya nah, penasihat juga menasihati peran-perannya dia juga menasihati diri sebagai kakaknya juga menasihati sifat ibu juga pengen tahu nih kalau Syifa sebagai perannya di situ bagaimana? Kalau menurut saya sih di peran yang saya lakukan di sini apa ya mungkin lebih ke rumit sih karena nggak sesuai sama yang biasa diri saya. Terus saya merasa mencoba hal baru karena ya merasa ini beda banget gitu. Tapi ya namanya peran kita kan nggak bisa tahu ya ini perannya apa. Kita jalan aja, tapi juga di situ kita harus apa ya bisa ngerasain posisi yang diperankan itu. Terus juga kalau yang saya rasain sih lebih ke apa ya menjadi adiknya tuh kayak ada rasa sebenarnya dalam hati kayak ada rasa gak enak buat jadi peran ini karena kayak membambang kakaknya juga kan. Terus juga dalam segi pertemanan terlalu memaksakan buat nyetarain semuanya. Terus juga mungkin menurut saya kalau emang kita dalam berteman juga harus bisa milih mana yang bisa kita ikutin dan yang nggak bisa kita ikutin. Terus juga harus punya prinsip sih, itu yang paling penting kayak kita nih batasnya kita nih sampai sini doang. Kalau emang itu nggak sesuai sama diri kita, ya udah kita nggak usah lanjutin itu. Misalkan ada hal-hal yang mau main aja, ya udah oke. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu buat bisa main kesini, ya kita nggak usah ngikutin semuanya. Kita yang bisa buat apa ya? Sih ngebatasin diri kita sendiri maunya kayak gimana. Yang penting sih ya jadi orang punya prinsip udah menurut saya dalam drama ini tuh ya itu aja sih. Dan kemampuan gengsi juga ya Jangan apa-apa dikit-dikit pengen soalnya ekonomi aja ya kasihan kakaknya juga yang mencari uang gitu bukan ya gimana Pak Mungkin gimana emosi ya karena kayak adiknya dibilangin tuh nggak bisa ngedengerin, nggak mau ngedengerin, terus minta uang dulu dia tuh tahu kalau nyari duit susah kan kayak udah mereka dia tahu nyari duit susah tapi tetap aja memaksa minta duit buat ikutin teman-temannya kayak saya kaya yang pergi main-main jauh terus kayak belanja terus liburan nah dia tuh kayak ngikutin teman-temannya nggak mikirin makannya yang susah duitnya terus kalau ngebangkang sih pasti ngelawan terus emosi aja kalau dihadapin sama beneran sudah dihadapin sama adik yang kayak gitu tuh emosi banget sih
kali ini aja ya, maksudnya kayak orang susah ya orang susah makanya jadi maksudnya gak usah soal saya banyak belajar dari sana sini mau banyak mau Ini kalau dari drama ini, ibu kalau buat adiknya jangan kemakan gengsi, sesuai dengan ekonomi, ini kakak juga kan kalian cuma berdua gitu ya. Papanya juga pasti ya kan kerja sama dia keluarga. Ibu juga pengen tahu nih dari kalian peran-peran juga selain itu sama Syifa, ada nggak sih pendapat atau pesan-pesan gitu dari kalian buat drama ini praktik kalau satu kata gitu sama alasannya apa mungkin mau siapa dulu yang ngomong? saya dulu Ya, kan sebagai peran orang jahat ya sebagai peran anak nakal menurut saya sih cukup berani karena kan dari rekan-rekan saya yang mengikuti peran kali ini juga kayak mungkin baru pertama kali mengikuti perannya kayak misalkan nakalnya tuh kayak nakal dengan rokok terus kayak tiba-tiba hedon gitu kayak gimana sih ya, seru aja sih ngerasain acting kayak gini dia mau gitu mungkin di dalam dramanya itu ini ya ada kayak kalian pernah ada yang rokok sama minum-minum ya? iya itu nggak beneran kan? enggak mau itu bohongan tapi sebagian yang ngerokok itu ada yang beneran dulu Tapi minumnya enggak kan? enggak mau itu di sini cuma air putih Mungkin nanti ibu bakalan di video bakalan di setelah ya di setelah nanti ibu bakalan dari pasar Instagram. kami Iya. kita untuk video Ada lagi nggak yang lain? Ada dulu. Iya boleh. Jadi kalau menurut saya itu kalau peran saya di sebuah drama ini kan sebagai anak-anak juga, maksudnya kayak menantang sih karena tantangan banget juga kan kayak di situ saya harus berperan bisa ngerokok gitu kan. Tapi beneran rokok nggak nih? Saya nyalain terus saya sempat struggle nyalain rokoknya aja nggak bisa gitu bu. Makanya kemarin pas drama lagi itu terus saya menyesuaikan diri kayak anak nakal sebenarnya tuh gimana sih gitu kayak hedonisme yang terjadi di kalangan remaja tuh seperti apa gitu kita kan baru mendalami peran itu ya yang dimana sebenarnya itu jauh gitu dari kehidupan kita asli tapi karena itu peran jadi kita coba mendalami mencoba masuk ke peran itu jadi menurut saya itu sebuah tantangan yang bagus sih. Jadi mungkin nanti kamu di dalam drama tuh ya udah gitu ya di luar jangan kayak gitu juga ya jadi anak nakal. besoknya aslinya anak baik bu Amin. Ada lagi nggak yang lain? Saya kalau dari peran yang saya main di drama itu saya jadi bisa tahu gitu loh kayak ternyata jadi anak nakal yang hedon kayak gini ya. Terus saya ngeliat si Ashifa itu sebenarnya tertekan sama pressure dari lingkungannya itu Bu. Jadi sebenarnya Ashifa mungkin kayak merasa kayaknya terlalu tinggi deh buat gue, tapi kalau misalkan dilakuin sama mereka kan gue kurang fit atau gimana kan ada yang jalan kayak gitu anak-anak di luar sekarang gitu. Terus apalagi di kota-kota besar pasti ada pikiran kayak gitu sampai akhirnya saya bisa melihat oh mungkin dari masalah kayak gitu ada nih di kehidupan aslinya gitu banyak kehidupan nyata kayak sampai pinjol, keliling utang segala macam kayak gitu kan. Terus ada yang kayak Ashifa gitu apa menyiksa kakaknya gitu, meres kakaknya kayak minta uang terus bahkan kakaknya yang kerja kan kayak banyak kebutuhan rumah yang harus dipenuhi gitu. Apalagi bapaknya kuliah. Iya betul, saya bukan cuma untuk Ashifa hedon aja gitu, tapi kakaknya juga butuh buat dirinya sendiri gitu. Nah saya juga mikir kayak ini cukup relate sama kehidupan asli saya kayak apa saya tuh ada keluarga yang kayak gitu juga sampai pinjol cuma buat ngikutin gengsi pertemanannya, lingkungan kerjanya gitu sampai saya sering lihat kayak story di Instagram itu kayak mabok, terus nongkrong sana sini padahal aslinya
keluarganya cerita sendiri sama keluarga saya kayak iya nih kemarin dia habis ditagih 20 juta pinjol gitu. Saya kan kaget ya kayak aku bisa perasaan di story-nya di media sosial tuh kayak happy aja gitu. Saya kira dia emang orang punya terus kayak kerjanya gajinya tuh udah besar gitu, jadi bisa kayak gitu kan. Ternyata enggak gitu. Saya kelihatan dari situ sih, makanya saya kayak cukup relate nih sama kehidupan asli saya gitu. Dia lihat dari sekitar saya dan mungkin juga sih dari saya. Ini sih lu kalau udah terjerat pinjol udah Iya. semuanya Iya. gede juga ya kalau dari saya makanya kalau misalnya kita itu jangan makan gengsi sesuai yang kalau lagi ada yang lain ada lagi nggak yang mau Kalau saya kan perannya sama jadi saya kemarin itu merasa aduh ternyata jadi anak yang hebat tuh ya ribet gitu saya karena kayak juga kan pada kepesan gitu saya sendiri baju harus sepatu dan semuanya jadi sampai dari atas sampai ke bawah saya harus sebenarnya semua seluruh nggak peduli sudah dicuci apa belum yang penting kita ketemu orang baru gitu yang penting kita lihat looks baju dia bagus kalau enggak segala macam. Sedangkan kalau misalnya kita pikir sayang juga deh kalau misalnya setiap acara ya kita beli baju apa segala macam kan itu bolos juga. Bisa nggak kayak aja untuk kehidupan dari handphone kayak gini cuma kita tidak memungkiri ada hal seperti itu lebih beda kasar lah gitu sama kehidupan pribadi saya kan jadi agak jomplang banget dari peran ini. Aku ya nambah pengalaman baru kayak kok ibunya ada bisa tidur dia begini bisa pulang-pulang ngomong mabuk gitu terus kayak hidupnya cuma kayak senang-senang aja itu nggak tahu apa sebenarnya kendala-kendala itu apa yang kayak ya udah gitu jadi ribet aja harus datang sana sosial media karena kan kita kan nggak boleh hidup kemakan buat kepentingan sosmed atau SG atau apa kan jadi saya kayak sendiri ribet aja dia bikin diri sendiri tapi udah enjoy juga udah pas namanya iya saya udah lama juga ada lagi nggak ya kalau menurut saya tren sibuk karena nggak semua orang bisa menemani teman itu secara spontan dan belajar sebentar itu ya sesuai sama skenario nya karena kan kayak artis-artis aja tuh buat meranin peran aja tuh butuh beberapa waktu yang panjang kan tapi kita ini pemeran tuh bisa secara spontan buat meranin itu. Ini hebat banget sih bang saya spontan ada lagi nggak ya saya ya mungkin saya di sini kan berperan sebagai penasehat ya jujur nih kalau diminta tanya satu kata itu emosi karena ketika pas saya dengan di situ kan ada depannya makanya nih ini curhat ya kalau jadinya merasa diberatkan lah dengan sikap adiknya seperti ini. Saya merasa kalau rasa-rasanya tuh saya tuh pengen ngomong kalau ya udah sih ada yang kayak gitu udah masih diperhatiin tapi kan gak mungkin saya ngomong-ngomongin di misalnya tuh ya saya berusaha untuk tidak menunjukkan pihak manapun dan sebenarnya kalau saya memang asalnya juga tahu ya kalau sebenarnya apa yang dilakukan bukan satu hal yang dapat dibenarkan tapi tadi pikir lalu udah kayak udah terlanjur ya mau gimana lagi itu yang agak jadi beban saya sebagai penasehat kayak gimana ya caranya gitu supaya nggak kebayang kalau misalnya itu jadi di dunia nyata saya ketemu sama orang yang seperti itu mungkin saya sudah banyak menemukan kasus tapi saya belum pernah menemukan orang yang secara langsung ya
nggak benar-benar nggak membayang saya harus seperti apa gitu. Makanya mungkin dengan adanya drama ini dapat diambil pelajaran sama kita semua, khususnya saya pribadi ya, kalau berjuisi itu nggak ada dampak positifnya gitu, pasti dampak negatifnya ya. Seperti di drama kemarin contohnya, di mana Inggris sebagai bapaknya berusaha untuk kerja untuk memenuhi kebutuhannya Indonesia, Syifa juga kuliahnya yang tapi Syifa malah main-main, tambah lagi dengan adanya masalah kerjaan yang digaji juga maksimal. Nah itu kan juga satu hal yang jadi yang satu malah memisahkan gitu ibu ya. Iya, itu sih kalau dapat saya itu pelajaran di sini itu ya yang saya lihat tadi, kalau berjuis itu benar-benar menyesatkan sekali gitu. Vanessa nasihatnya ya, aku jadi nasihatnya menasihati dia, terus dia juga pada saatnya karena semuanya minta maaf gue ya sama kakaknya dia udah lagi ya nasihatnya. Kalau saya tuh udah dong. Saya kan kalau saya kan sama yang jadi nasihat aja. Maksudnya saya nasihatin orang tuh gak bisa berhubungan nasihatin sendiri itu gak bisa. Nah maksudnya di sini berarti harus nasihatin orang. Ya walaupun ini kalau buat dinasihatin juga percuma, maksudnya kalau diri kita emang belum mau berubah, mungkin tapi sebelum dinasihatin kita udah sadar kan sih, karena kalau dia itu sebenarnya kayaknya salah nih gue gini ya, baru dia kita masuk untuk lebih menyadarkan kita bahwa emang perilaku dia itu salah gitu, jadi mengvalidasi perilakunya kita. Dan dengan cara itu baru dia siapa kalau berarti emang selama ini udah salah. Tapi kalau misalnya dari diri siapa sendiri pun belum mau untuk berubah, kayak masih terikut teman-temannya, ya bisa juga kita nasihatin paling ya masuk ke kanan kalau ini dulu ya sebelum. Ada lagi nggak atau udah cukup? Mungkin dari drama ini mau saran buat kalian semua dan semua ya, pokoknya jangan mengisi hedonisme jadi kesan orang gitu. Kita jadi diri sendiri aja, terus sesuaiin ekonomi yang kita punya gitu, nggak usah dipaksa gitu kalau nggak ada. Jadi terima kasih sama kalian yang udah memerankan peran-perannya. Kita jadi kalian benar-benar hebat banget udah memerankan peran. Nah di situ kan juga karena ada yang warningnya ya, jadi nggak boleh ditiru ntar sama yang ditonton, jangan ditiru ya. Udah gitu aja sih. Atau kalian ada yang mau nanya lagi? Apa sudah cukup?